Nama saya Pak Samsudin, alamat di sini Ringenanom, Udanawu, Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Untuk yang di dalam greenhouse ini saya fokusnya di melon premium. Kalau total semua itu sekitar 1.600 itu untuk 3 greenhouse. Yang satu kapasitas besar 1.100, depan rumah itu 100, belakang 300-an. Untuk greenhouse sendiri itu saya sudah 4 tahun di melon. Tapi sebelum melon dulu saya greenhouse juga, tapi di sayur hidroponik. Jadi mulai hidroponik itu sudah jenuh lah. Intinya pengen beralih ke melon. Ya, kalau untuk melon sendiri sudah 4 tahun. Sebelum melon dulu sayur hidroponik tahun 2018. Ya, dulu saya kerjanya di pasar untuk mengisi waktu luang, kadang untuk hobi. Tapi lama-lama hobi tapi kok tambah menghasilkan, akhirnya mulai memanfaatkan lahan yang ada di pekarangan ini. Saya buat greenhouse sampai sekarang, dan sekarang sudah yang depan itu akhirnya melebarkan tempat itu, menyewa lahan depan gitu. Kira-kira yang depan itu kapasitas 1.100, 10,5 kali 50. Yang depan itu 5 kali 12, yang ini 10,5 kali 14,5. Ya, itu untuk memanfaatkan pekarangan yang tidak terpakai, jadinya selalu mencari-cari tempat untuk produksi tapi yang tidak terlalu ribet. Jadi bersebelahan dengan rumah, aktivitas tidak terganggu, memanfaatkan lahan yang ada. Dulu mulai kale, pakcoy, kangkung, selada, dulu bayam, ya sayur hidroponik dulu. Karena jenuh, ingin cari pembeda. Jadi untuk awal itu coba-coba nanam melon kapasitas 100. Ternyata hasilnya kok bagus. Hidroponik itu saya tanam melon sudah, kalau nggak salah, sekitar 4 kali panen. Itu kapasitas 800 dulu, 800. Saya hitung-hitung kos itu agak terlalu besar. Saya mulai sharing-sharing sama teman, kembali ke tanah. Akhirnya ketemu satu metode KP2M itu. Ternyata sesudah kita maksimalkan olah tanah, akhirnya ternyata produksi melon itu juga bisa bagus sampai sekarang. Ini kita pakai full organik. Mulai sejak saya ke soil, ke tanah. Kalau yang dulu kan saya di hidroponik itu otomatis semua pupuk kan pakai AB Mix, itu kan semuanya kan dari pabrikan semuanya. Dan untuk yang terbaru ini teman-teman mengembangkan nutrisi hidroponik tapi yang organik, sudah terbentuk metode dan rumusnya sudah selesai, tinggal uji coba. Mungkin lain kali greenhouse teman-teman sudah jadi, itu ada satu greenhouse hidroponik yang full organik dah keluar. Ya, kalau untuk di pengolahan pupuk kita itu kita mengembangkan satu produk yang dari KP2M itu kemampuan dari mikroba kita mengurai satu bahan. Jadi untuk misalnya fosfat alam kita kasih mikroba itu, jadi kemampuan satu benda itu bisa penguraiannya sempurna. Intinya gitu. Kalau untuk mulsa saya dari topi gunung itu sudah sekitar 1 tahun lebih. Kalau untuk yang dari KTG, kalau yang dulu saya pakai apa ya? Tapi itu sesudah saya bongkar itu, saya kenal sama Pak Mur itu, saya ditawarkan yang mulsa KTG yang ada penandanya itu, ternyata lebih tahan dari yang dulu. Itu sudah teruji dari teman-teman itu, yang pesan itu sudah berapa ya, sekitar 20 gulung itu semuanya
untuk sampai hari ini belum ada keluhan atau apa ya istilahnya komplain atau omongan yang nggak sedap tentang plastiknya. Kalau sampai hari ini untuk plastik nggak ada kendala, nggak ada kendala. Kalau untuk mulsa yang penanda itu untuk yang biru itu lebih fleksibel. Itu untuk dipasang itu daya melarnya itu lebih oke, tapi lebih panjang. Tapi kalau yang penanda hitam itu ketebalannya bagus, kokoh, panjangnya yang kurang. Nah itu cuma beda di ketebalan sama panjang. Kalau penanda itu sangat membantu, karena kalau misalnya kita pengen buat lubang tanam itu kan pengen jarak berapa senti kan sudah ada penandanya. Jadi kalau kita bawa cemplongan itu tinggal lubang saja, enggak apa-apa, enggak usah mikir oh saya berapa enggak, kan sudah ada penandanya, itu kan lebih enak. Oke, ini umur 24, kita sudah masuk masa polinasi. Ada yang polinasi awal, ini buahnya sudah hampir sebesar telur. Ini sudah mulai proses penggantungan buah, seleksi buah lah. Ini sudah seleksi buah. Ada yang agak lambat itu, ada yang baru polinasi. Nah, ini tadi pagi polinasi. Ini sudah polinasi hari ini. Untuk irigasi sendiri kita pakai irigasi tetes atau drip. Itu kita pakai pipa setengah dim, pipa selang PE nya kita pakai yang 6 mm, stick dripnya pakai 5 mm. Ini untuk mulsanya sendiri kita tetap pakai KTG yang penandanya warna biru. Ini yang penandanya warna biru. Ini jalan saya kasih mulsa itu karena apa toh? Ini di bawah itu cor plesteran, jadi kadang itu akarnya itu bisa keluar. Nah itu untuk agar akarnya itu tidak kering, saya tutup pakai mulsa ini agar tetap lembab, kelembapannya tetap terjaga. Gitu, akarnya biar nggak mati intinya. Tuh ya, oke. Ini untuk yang kali ini kita varietas Honeyblok. Kita metodenya kita topping atau kita cabangkan 2. Jadi untuk satu pohon ini kita pelihara sulur 2. Nanti di antara sulur ini akan kita buahkan 1 atau 2. Jadi satu pohon itu kita bisa produksi 4 buah, minimal 2 buah, tergantung vigor tanaman. Jadi untuk yang ini kita buahkan minimal 2, maksimal 4. Jadi bisa kita buahkan 2, bisa buahkan 3. Nah, ini yang sudah polinasi sudah berhasil polinasi sebesar hampir sebesar telur. Nah, ini yang baru polinasi. Oke, itu untuk hari ini saya mau kasih penonton cara polinasi. Nah, untuk ini bunga jantan itu selalu di ketiak daun. Nah, ini yang bunga jantan. Nah, untuk bunga betinanya ini di cabang, di ruas daun ini ada 1 cabang, nanti keluar calon buah, ada bunga, ini namanya bunga betina. Nah, untuk polinasi sendiri kita cara mengawinkannya, nah, ini kelopaknya kita kupas. Nah, tinggal benang sari, putik sarinya itu nanti dimasukkan ke sini. Intinya digabungkan gini biar menyatu, kurang lebih segini, atau lebih amannya ditaruh di sini. Nah, oke, itu nanti 1-2 hari nanti sudah kelihatan membentuk buah.
Kalau untuk melon sendiri pernah kegagalan di melon itu satu, itu kadang petani itu sangat dirugikan, atau kegagalan itu satu dari benih varietas. Itu benih itu sangat berpengaruh karena banyak yang di pasaran itu benih yang tidak original, jadi asal-asalan beli, jadi tidak tahu keaslian benihnya. Akhirnya di pasaran itu ya ada kayak istilahnya kawi, benih kawi itu ternyata di pasaran ada. Kegagalannya ada KW-nya itu loh. Nah, kalau untuk di kita sendiri, untuk kerugian itu sangat sangat minim. Karena apa? Biaya kos produksi kita itu kan nggak terlalu tinggi. Ya memang produksi kita di awal itu memang tinggi di awal dari pembuatan greenhouse. Tapi kalau untuk yang tanam kedua, ketiga itu kan sesudah cabut tanaman, kita sterilisasi, kita perlakukan lahan bekas itu kan nggak serepot seperti awal. Jadi penekanannya itu di pupuk. Satu itu pupuk kita buat sendiri, nggak terlalu mahal. Kalau dibilang mahal ya karena saya bilang mahal karena repotnya membuat itu juga ribet. Menyita waktu saja sebenarnya. Kalau soal uang sih nggak begitu mahal, tapi ribetnya itu loh, kita harus mengganti ribetnya. Kalau untuk di greenhouse, hama penyakit itu kan bisa diminimalisirkan. Nah, ternyata dari produksi benih KW itu kan tidak bisa maksimal yang kita harapkan. Jadi lari seperti biasanya. Jadi misalnya hasilnya katakanlah satu pohon bisa 1,5 kilo, ini cuma sekilo nggak sampai. Nah, gitu. Jadi hasilnya itu tidak bisa maksimal. Dan benihnya itu ya bermasalah. Nah, daya kecambahnya tidak sampai 50% kadang. Jadi sebelum tanam sudah rugi di pembenihan tadi, tidak sampai 50% kadang tumbuh benih itu. Jadinya salah satu kegagalan petani itu kalau di greenhouse biasanya benih yang tidak asli. Benih KW itu sangat merugikan petani karena sesudah kita treatment, kita semai, ternyata tidak tumbuh, 90% nggak ada. Bahkan ada yang kemarin itu cuma 30% yang tumbuh. Itu kan sangat merugikan petani. Kalau dari perbedaan sendiri, yang jelas untuk melon yang di hamparan itu kan istilahnya mereka benih sudah antivirus. Kalau di benih premium itu kan rata-rata belum antivirus, jadi rentan terhadap serangan hama penyakit. Nah, untuk di GH sendiri itu pertama saya memilih di greenhouse itu meminimalkan serangan hama penyakit. Waktu musim hujan kita tetap tidak kelebihan air, atau kalau musim hujan kan cenderung di nitrogen. Jadi kita bisa mengontrol hasil produksi itu dari greenhouse itu. Kalau yang lain-lain ada pelindungnya itu kan sangat membantu sekali dalam hal mulai kupu, pembawa ulat, menyeng, atau lalat buah itu dari kutu-kutuan yang besar itu tidak bisa. Tapi kalau yang kadang itu ada yang kutu trip yang lembut itu kadang masih bisa masuk, tapi ya tidak terlalu signifikan, cuma 1-2% lah yang terjangkit biasanya gitu. Tapi kalau kita konsisten di perawatan atau di pencegahan itu lebih efektif sebenarnya. Kalau untuk di dalam greenhouse saya belum pernah menemui kegagalan selain gagal di penyemaian karena benihnya yang benih abal-abal tadi. Kalau selain itu tidak ada. Kalau keuntungan dengan pola kita sangat menjanjikan karena kos biaya pupuk itu kita bisa tekan. Itu pun tergantung sama yang nanam. Mau pakai pola kimia monggo, is okay. Asalkan panen masih dapat turahan, masih dapat istilahnya margin yang lebih tinggi lah daripada yang pakai pola kimia. Karena pupuk kita buat sendiri, jadi bisa menekan kos pupuk itu. Kalau di greenhouse sendiri itu syarat utama petani itu semangat dan niat. Asalkan dua itu terpenuhi, insya Allah semuanya oke. Kesuksesan itu tidak akan berjalan tanpa niat. Kalau niatnya tidak ada, mau sukses tidak ada. Kalau petani milenium, metode banyak. Mari kita pilih yang murah, yang sehat, yang menguntungkan. Bisa menekan kos biaya, hasil melimpah,
hasil istimewa, harusnya gitu. Toh nanti kalau misalnya pengen ketemuan, menghubungi lewat WA, monggo, nggak apa-apa. Kita siap sharing keilmuan kita setiap waktu. Kita saling berbagi, nggak apa-apa. Kalau untuk rekomendasi dari plastik topi gunung sendiri, dari selama ini saya pakai, sampai hari ini saya belum menemukan kendala yang signifikan. Masih oke, masih tahan. Kalau dari selama ini saya pakai sudah, untuk yang belakang ini 14 kali tanam. Jadi untuk yang pakai topi gunung sendiri sudah 1 tahun lebih, itu masih oke. Dari perbandingan itu topi gunung lebih bagus dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau saya sendiri sebelum pakai produk yang lain, dari hasil saya tadi, saya rekomendasi yang topi gunung. Sebabnya dari hasil itu topi gunung itu lebih tahan daripada yang lain. Mulsa topi gunung pasti tambah untung. Mulsa topi gunung pasti tambah untung.